Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilfat Anul Haq dari kelas 2 PTK 1 dengan NPM 2110127263002. Baiklah, saya akan di sini tutorial menginstal dan menyambungkan Windows Server 2012 dan Windows XP untuk memenuhi UAS mata kuliah jaringan komputer 2 dengan dosen pengampu Pak Iqbal. Langsung saja kita buka uh, aplikasi Oracle Virtual Machine VirtualBox-nya. Lalu kita tekan New. Lalu saya buat di sini nama saya Win Server 12 Jil. Baiklah, langsung saja kita pilih di sini versinya itu versi 2012 64 bit. Lalu tekan next dan atur di sini untuk RAM-nya yaitu 3072. Baiklah, next. Lalu create, lalu tekan next lagi, next, dan create lagi. Kita tunggu saja. Baiklah, sebelum kita masuk, kita atur dulu di settingnya networknya. Kita menggunakan dua network. Pastikan ininya dicentang, dan yang pertama itu kita memakai NAT, yang kedua itu kita centang lagi, lalu kita memakai internal network. Baiklah, kita tekan OK dan kita tekan start untuk memulai Windows Server-nya. Lalu di sini diminta untuk host drive. Kita pilih sini Windows Server 2012. Ini memilihnya tergantung Windows Server mana yang akan kita install. Karena saya ingin menginstal 2012, maka saya pilih 2012. Lalu tekan start. Kita tunggu saja. Baiklah, sudah muncul Windows start setupnya yang mana mirip dengan instalasi Windows biasa. Ini bahasanya saya memakai Inggris, lalu time and currency formatnya saya akan memakai format Indonesia. Lalu keyboard input methodenya US saya biarkan saja, lalu saya tekan install. Lalu ditunggu. Untuk serial key-nya saya sini menggunakan W3GGN FT 8W3 Y4 M27 J8 4CP Q3 VJ9. Pastikan sudah benar terisi. Lalu kita tekan next. Lalu di sini pilih server with GUI. Karena kalau kita ambil server constellation ini tampilannya hanya seperti CMD saja dan tidak ada tampilannya. Lalu tekan next. Lalu tekan I accept. Next lagi, lalu pilih yang custom. Lalu pilih new. Untuk partisinya caranya adalah dari 51200 ini kita bagi menjadi dua. Kita bagi menjadi dua, lalu hasilnya itu yaitu 25.600, yaitu berarti sekitar 25,6 giga. Tekan apply, lalu tekan OK, dan kita pilih instalasi partisinya itu di partisi yang kedua ini. Lalu tekan next. Lalu kita tunggu saja ini sampai 100% dan ini sampai 100% dan sampai selesai. Baiklah, ini kita sudah selesai menunggu loadingnya. Tunggu saja seperti ini.
saja loadingnya. Baiklah, tunggu saja. Baiklah, setelah kita tunggu semua proses tadi, kita akan setting password dan username untuk server 2012 kita. Untuk username ini sudah default ether administrator, dan yang untuk password saya akan menggunakan password K besar kelas 2 PTK1 tanda seru. Kita cek dulu. Oke, lalu kita ulangi lagi passwordnya, kelas 2 PTK1 tanda seru. Mari kita cek. Oke, lalu tekan finish. Setelah ini muncul tampilan seperti ini. Kita tidak menggunakan keyboard untuk menekan Ctrl Alt Delete-nya, karena ini tidak langsung terhubung ke Windows Server virtual machine-nya. Tapi kita menggunakan input lalu keyboard dan tekan Ctrl Alt Delete untuk masuk. Lalu masukkan password yang telah kita setting tadi, kelas 2 PTK1 tanda seru. Kita cek. Oke, barulah kita login. Nah, sudah masuk ke Windows Server 2012. Tampilannya hampir-hampir mirip dengan Windows Server Windows 2012 biasa, tetapi tidak memiliki aplikasi-aplikasi yang umumnya ada pada Windows biasa. Karena yang kita gunakan sini hanyalah untuk menyimpan data-data saja pada Windows Server. Dan pada saat baru login seperti ini, baru diinstal, akan otomatis muncul server manager untuk mengatur server kita ini. Baiklah, saya lanjutkan. Untuk Windows Server 2012-nya, saya akan mengatur IP address pada Windows Server 2012. Kita tekan di sini, lalu View Connection Settings. Nah, di sini ada Verified Network dan Unidentified Network. Kita cek dulu di sini di Ethernet ini dan si detailsnya. IP addressnya sudah terpasang yang di Ethernet 2 dan kita lihat yang di Ethernet satunya. Properties IPv4, kita cek apakah sudah terpasang IP-nya. Baik, yang di Ethernet 2 saya tekan
saya gunakan di sini IP address-nya itu 172.20.0.1. Untuk subnet masknya saya menggunakan sini 255, 255, 255 dan 0. Saya tekan OK. Lalu close. Baiklah, sudah terhubung IP address yang saya buat sendiri. Baiklah. Baiklah, selanjutnya setelah kita berhasil mengkonfigurasikan IP address pada Windows Server 2012, selanjutnya kita akan menginstal Windows XP untuk menjadi server kliennya. Ini saya masukkan nama saya, WinXP, nama saya, lalu menggunakan Windows XP yang 32 bit. Lalu next. Di sini saya mengaturnya menjadi 512 RAM-nya. Lalu next, create, next, next, lalu create saja. Lalu di setting ini pada networknya hanya satu. Oke. Lalu kita tekan start untuk memulai Windows XP-nya. Di sini kita pilih host drive-nya, yaitu Windows XP. Lalu start. Kita tunggu seperti tadi. Tunggu saja. Baiklah, setelah muncul tampilan seperti ini, untuk setup Windows XP-nya, tekan Enter. Lalu untuk melanjutkannya tekan F8. Lalu partisinya kita install saja pada partisi yang pertama. Tekan Enter. Lalu tekan pilih format yang di NTFS. Baiklah, ditunggu saja format setupnya di format dulu. Baiklah, setelah selesai tadi, setupnya akan dimulai dan tunggu di copy dulu. Baiklah, ini sedikit lagi selesai. Kita tunggu saja. Baiklah, di sini akan reboot dulu. Baiklah, ini muncul tampilan seperti biasa kita login pada Windows XP seperti biasa. Dan tunggu saja. Baiklah, setelah ini kena I accept dan menunggu untuk devices-nya diinstalkan ke dalam Windows XP yang akan kita instalkan. Baiklah, setelah selesai semua instalasi devices dan komponen tadi, Windows XP akan secara ulang. Dan kembali ke tampilan login Windows XP seperti biasa.
Baik, tunggu saja. Baiklah, di sini langsung ter, berjalan GUI settingan GUI-nya. Kita tunggu saja sampai selesai semuanya. Lalu di sini adalah eh, semua semua service-service yang bisa diinstal pada Windows XP. Saya cobakan di sini, nyalakan submit. Lalu tunggu sampai semua instalasi selesai. Jika ada tulisan installing seperti ini di sini dan masih ada tulisan password, maka itu belum selesai. Kita tunggu saja sampai selesai semuanya. Sampai tidak ada lagi tanda password ini atau muncul eh, jendela option selector seperti ini. Eh, Instalasi ini biasanya makan waktu cukup lama, sekitar hampir-hampir setengah jam atau jika beruntung 5 menit saja. Baiklah, ini kita tunggu saja sampai selesai semuanya, sampai Windows jendela option selector ini menghilang. Baiklah, kita tunggu saja setelah selesai instalasi yang tadi ini. Tunggu sampai semua CMD yang muncul seperti ini selesai prosesnya. Ini proses mendeteksi semua service-service yang telah kita install tadi terinstall dengan sempurna. Terus ini otomatis, jadi kita hanya perlu menunggu saja. Baiklah, setelah selesai semua instalasinya, Windows XP akan shutdown, akan restart dalam beberapa detik. Jadi kita tunggu saja. Setelah di shutdown, barulah semua service yang telah kita install tadi bisa berjalan dengan normal. Baiklah, setelah Windows XP tadi shutdown dan login ulang, di sini kita mengatur jamnya. Lalu oke. Dan di sini adalah pengaturan standar formatnya. Kita pilih Indonesia, lokasinya kita pilih Indonesia juga. Lalu apply dan oke. Baiklah, penginstalan sudah selesai. Baiklah, tadi saya memperbaiki sedikit kesalahan yaitu pada Windows XP ini jaringan networkingnya hanya ada satu networking dan menggunakan internal network bukan NAT. Baiklah, setelah kita atur seperti itu, saya akan mengkonfigurasikan IP address pada Windows XP ini. Tekan properties, lalu pilih internet protocol, properties lagi, lalu tekan yang ini, lalu isi terserah kita isinya seperti apa, tetapi saya akan menggunakan 172.20.0 dan 2. Lalu DNS yang diberikan saja, lalu tekan OK. Subnet emasnya saya menggunakan 255, 255, 255 dan 0. Lalu tekan OK, close. Sebentar agar dia terpasang, lalu close. Baiklah, setelah uh, IP address Windows XP terpasang, saya akan mencoba untuk mengkoneksikan uh, mengping IP Windows XP dari Windows Server ini.
Baiklah, cara mengpingnya adalah dengan cara kita bisa menggunakan CMD seperti biasa atau menggunakan service PowerShell seperti yang di bawah ini. Lalu kita ketik ping dan isikan IP address Windows XP yang telah kita atur tadi, yaitu 172.20.0 dan 2. Enter. Baiklah, di sini jika dia ada bahasanya reply from ini, berarti ini berhasil dan pingnya terhubung. Baiklah, ini dari ping dari Windows Server 2012 ke Windows XP. Setelah itu kita akan mencoba ping dari Windows XP ke Windows Server ke 2012. Baiklah, langsung saja buka CMD, lalu ping 172, kita isikan IP address Windows Server tadi. 1. Maaf, ada kesalahan. Sebentar. Windows R ping 172.20.1. Baiklah, setelah menginstal Windows Server dari Windows XP tadi dan setelah mengatur IP address-nya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ADS atau Active Directory Service dan roles pada Windows Server kita. Baiklah, pertama kita membuka Windows Server dan membuka Server Manager ada pada Windows Server, lalu buka Roles and Features, tekan di sini, lalu tekan Next, lalu tekan Next lagi, lalu tekan Next lagi, lalu kita pilih di sini Active Directory Service, tekan Features, lalu tekan Next lagi, lalu kita pilih di sini File Over Clustering, tekan Features, tekan Next lagi, dan pilih Install. Ini tunggu saja karena ini sedang menginstal Active Directory Service-nya dan roles yaitu File Clustering pada server kita. Setelah kita tunggu, akhirnya roles yang akan kita pasangkan sudah selesai, tinggal kita tekan close saja. Lalu setelah itu kita lihat di sini ada tanda notifications pada server manager kita. Kita tekan di sini, maka kita disuruh untuk melakukan promote server ke domain controller. Tekan untuk mengatur menjadi domain service-nya. Lalu di sini kita tekan add a new forest. Domain server ini nama website yang kemungkinan akan kita gunakan pada perusahaan kita di depan, yaitu contohnya saya di sini menggunakan kelas 2 PTK 1. Baiklah, next kan. Tekan next. Baiklah, tekan notifikasi di sini, tekan tombol keluar, tekan di Windows untuk menambahkan domain server kita. Kita tuliskannya di sini, misalnya port kelas 2 kelas 1. Lalu tekan next. Tunggu saja agar root kita terbaca dan dibuatkan oleh servernya. Lalu selanjutnya kita tuliskan di sini. Saya menggunakan sama dengan saya login pakai di sini, itu kelas 2 PTK 1. Lalu pastikan sama kelas 2 PTK 1. Kelas 2 PTK 1. Baiklah, di sini sudah merupakan password. Nanti ada uppercase atau huruf besar dan lowercase huruf kecil, angka dan simbol. Lalu next. Lalu tekan next lagi. Ditunggu saja. Ditunggu saja sampai selesai. Kemudian setelah selesai kita bisa tinggal next saja dan ini kita perlu diubah.
Next, lalu tunggu lagi. Lalu setelah selesai, di sini tidak perlu ada yang kita ubah, lalu tekan tinggal next saja. Lalu kita tunggu. Lalu next, kita tunggu lagi. Lalu setelah kita tunggu akan muncul seperti ini. Lalu tinggal kita install saja. Ditunggu. Setelah kita tunggu, maka akan muncul seperti ini. Maka kita close saja karena server akan dimulai ulang. Karena akan memasang pembaruan yang telah kita pasangkan pada server kita. Kita tunggu saja dia sampai reboot ulang. Baiklah, setelah kita tunggu, maka kita telah masuk ke login server kita. Dan login seperti biasa, dan masukkan password yang telah kita tentukan, yaitu kelas 2 PTK 1 dan seru. Enter. Setelah kita login, maka semua Active Directory dan roles yang telah kita pasangkan sudah terinstall pada Windows Server kita. Baiklah, setelah diinstalkan Active Directory dan roles, bisa kita lihat bahwa di tampilan dashboard server kita sudah ada pertama seperti ini, artinya DNS dan ADS kita sudah terinstall. Selanjutnya kita mengubah nama komputer kita menjadi nama perusahaan yang akan kita gunakan. Kita buka lokal server, lalu di komputer ini kita klik kiri, lalu di sini kita tekan change, lalu tekan OK, lalu kita buat nama komputernya misalnya kelas 2 PTK 1 seru. Baiklah, tekan OK. Ulangi lagi ke kelas 2 PTK 1 karena simbol-simbol tidak diizinkan pada komputer ini. Oke, ditunggu saja agar berubah nama komputer kita. Setelah selesai menunggu, kita disuruh untuk merestart server kita agar menerapkan perubahan yang kita terapkan. Lalu kita tekan close, lalu tekan start now agar perubahan nama komputer bisa langsung berjalan. Kita tunggu saja sampai server kita di restart ulang. Baiklah, setelah kita login ulang, kita mau login lagi. Lalu masukkan password seperti biasa, yaitu kelas 2 PTK 1 dan seru. Enter. Baiklah, ketika sudah login ulang, bisa dilihat di sini bahwa di lokal server maka nama komputer kita sudah berubah. Baiklah, setelah menginstal Active Directory dan roles pada Windows Server, maka kita akan melakukan join domain pada Windows XP ke Windows Server. Baiklah, pertama kita membuka komputer pada Windows XP, lalu tekan folders, lalu klik kanan pada My Computer dan tekan Properties. Lalu pada computer name, kita tekan change, lalu tekan domainnya dan isikan domain yang telah kita isikan pada Windows Server kita. Tekan OK, dan kita akan diminta untuk memasukkan username dan password pada Windows Server kita. Tadi username adalah administrator dan passwordnya adalah kelas 2 PTK 1 dan seru. Lalu tekan OK. Ditunggu saja prosesnya. Maka setelah selesai, ada pemberitahuan bahwa domain kita telah digabungkan. Lalu komputer akan restart. Tekan OK, lalu yes, restart now. Tunggu saja proses restart dan memulai kembali Windows XP kita. Terus setelah restart, maka kita
kita diminta untuk memasukkan control delete. Lalu jika sudah login seperti ini, maka kita diminta untuk memasukkan password pada Windows XP. Sedangkan saat kita menginstal Windows XP sebelumnya, kita tidak pernah memasukkan password dalam Windows XP ini. Maka caranya adalah kita harus masuk dulu ke Windows Server untuk membuat password pada klien, yaitu Windows XP. Masuk Windows Server, masuk ke Start, ke bawah, lalu tekan Active Directory Users and Computers. Lalu masuk ke port kelas 2.1. Kalau masuk ke user, klik kanan, new, dan pilih new user. First name-nya misalnya pilih Jill, dan last name-nya Fathan. Lalu username ini itu nama login yang harus kita masukkan pada saat login Windows XP. Misalnya Jill Fathan dan spasi. Lalu tekan next. Lalu memasukkan password untuk klien kita. Pilih tadi kelas 2.1. Lalu pilih lagi kelas 2.1. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Pertama, user must change password at next level. Berarti user atau klien pada Windows XP ini harus memasukkan password baru setiap kali login. Lalu yang kedua ini user cannot change password. Berarti user tidak bisa mengatur passwordnya sendiri. Lalu yang ketiga, password never expires, yaitu password tidak pernah habis masa berlakunya atau tidak pernah expire. Lalu yang keempat, account is disabled, berarti user tidak bisa masuk ke akunnya. Di sini saya akan menggunakan user cannot change password, berarti password user atau klien Windows XP itu tidak bisa mengubah passwordnya sendiri. Lalu tekan next, lalu finish. Lalu setelah selesai, kita akan coba untuk login pada Windows XP kita. Masukkan input keyboard dan masuk ke Windows XP. Username-nya ini itu Jill Fathan. Passwordnya kelas 2 PTK 1 pada seru. Tekan OK. Kita ulangi lagi. Baiklah, atur login to core. Lalu masukkan password yang telah kita setting tadi sebelumnya. Itu kelas 2 PTK 1. Alasan kenapa tadi tidak bisa itu karena tadi saya memilih untuk login pada XP ini, sedangkan password yang tadi telah saya atur itu telah masuk ke server Windows Server tadi. Lalu oke. Berarti kalau saya salah, lagi ke kelas 2 PTK 1. Tekan oke. Lalu tunggu saja login seperti biasa. Saat menunggu Windows XP ini login, ini memang menunggu sangat lama karena pengaturan domain tadi yang telah kita buat sedang dipasangkan pada Windows XP ini. Karena itu lama. Kita tunggu saja. Ini butuh sekitar bisa sampai setengah jam atau lebih. Baiklah, sampai di sini join domain antara Windows XP dan Windows Server 2016 telah selesai. Saya akhiri sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.